Nah, Iya. kita anti apa? Anti Islam. Itu Islam maju tuh. Arab Saudi memang tadinya jelek, nggak maju. Tapi sekarang maju. Qatar maju. Gitu. Kita anti apa lagi? Kita jangan anti sana anti sini. Kita punya sendiri aja. Kita udah punya Pancasila kok. Yep. Itu nih Pancasila kita pertahankan aja. Nggak usah anti ini anti itu. Buktinya orang lain yang kita anti-antiin pada maju. Iya. Begini, Keterangan itu. begini. Memang kalau kita membaca buku, ya yang kita baca itu adalah pendapat penulisnya. Yep. Kalau kita membaca dan mempelajari sejarah, sejarah tuh pasti ditulis oleh orang yang menang. Yang kalah kan nggak bisa nulis sejarah, boro-boro nulis sejarah, udah mati kali. Sudah Jadi, memikirkan kekalahannya. Memang apa yang disampaikan oleh Sunardi tadi, yang pernah saya sampaikan adalah hasil dari pengumuman sendiri oleh Kongres Amerika Serikat. Oh, okay. Jadi Amerika Serikat tiap 30 tahun Ya, mereka membuka itu dokumen baru. mereview tentang hasil kerja yang selama 30 tahun ditutup-tutupi. Waktu itu mereka membuka cerita tentang G30S tahun 1995. 65. Jadi 30 tahun setelah kejadian, Iya, 1965 tahun 30 tahun kemudian dia ceritakan bahwa G30S sebagaimana juga dengan operasi Teluk Babi di Havana, Kuba, itu adalah kegagalan CIA dalam operasi intelijennya. Itu keterangan dari Kongres. Oleh karena itu saya quote itu. Kalau dari tulisan-tulisan orang saya nggak mau quote karena saya ada di situ, dia yang nulis nggak ada di situ, saya baca itu. Jadi saya malas bacanya. Jadi saya tahu dari keterangan itu artinya bahwa sebenarnya negeri kita itu diobok-obok oleh CIA. Dan baru saya baca bukunya, sejarahnya. Kapan dia mulai mengobok-obok? Rupanya mulai kita berdiri sebagai sebuah negara, bangsa Indonesia, sejak negara merdeka, Indonesia. Karena diobok-obok oleh CIA, makanya kita berat sekali untuk bisa maju. Mulai dari kita merdeka sampai revolusi fisik rasanya sampai tahun 1950 kita masih selalu berasa ada hantu di istana kita yang ngobok-ngobok kita. Saya kalau nggak keliru ya, saya bisa simpulkan bahwa ada 4 peperangan yang kita pernah alami. Pertama kita perang melawan Belanda, sukses besar, yaitu perang kemerdekaan. Kita bisa berdiri sebagai satu negara yang merdeka, membentuk satu bangsa namanya Indonesia. Dulu kan nggak ada Indonesia, adanya Jawa, adanya Batak, ada Sumatera, ada suku-suku lah dari Sabang sampai Merauke. Tidak termasuk Arab sama Cina, enggak. Itu bangsa suku sama ras beda. Ini suku-suku bangsa Indonesia itu adalah dari barat sampai ke timur. Itu dibentuk menjadi bangsa Indonesia. Kemudian yang bukan suku-suku asli Indonesia itu menjadi warga negara Indonesia karena mereka anggota masyarakat Indonesia. Jadi berdirilah negara Indonesia itu. Dan untuk mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika ini antara perbedaan suku dan ras, kita terus-menerus didera oleh campur tangan asing yang saya sebut tadi, dan juga oleh berbagai dan beberapa kali pengkhianatan oleh kita sendiri. Ya, makanya saya katakan bahwa bangsa kita ini sebetulnya jarang sekali kalah. Tapi kita selalu kalahnya karena pengkhianatan.
Jadi saya cerita waktu revolusi fisik, saya baca dan dengar, ini kita menang dan kita buktikan secara logika, kita lihat dan rasional dan logika bahwa kita menang dan menjadi bangsa Indonesia. Ya, saya lahir sebelum Indonesia ada, dan dalam masa masih Perang Dunia Kedua. Kemenangan kita itu yang pertama. Kemenangan kita yang kedua adalah ketika jadi perang melawan Belanda ya, yang waktu kita perang melawan Belanda lagi, yaitu untuk agresi kedua, merebut, bukan Irian Barat. itu kan perang kemerdekaan, perang merebut Irian Barat, Papua. Iya. Kita melawan Belanda lagi, kita menang lagi perang. Itu dua peperangan yang kita menang. Selanjutnya kita kalah perang terus, yaitu perang melawan Inggris. Tahun 1963 kita perang melawan Inggris karena Inggris membangun atau membentuk Federasi Malaysia yang kita dulu menganggap ini bentuk kolonialisme baru mau mengepung Indonesia, sehingga kita tidak setuju. Dan ketika diambil jalan kompromi untuk diadakan pemungutan suara, referendum, oleh PBB, ternyata PBB-nya didominasi oleh Inggris waktu itu, sehingga kita kalah perang. Nah, karena kita tidak setuju, kita lalu mengumumkan Dwi Kora, yaitu Dwi Komando Rakyat. Rakyat dikomando oleh Presiden Soekarno untuk melawan Inggris. Dan perang melawan Inggris, kita bukan saja kalah dalam intelijennya Inggris sehingga kita kalah perang, tapi karena pengkhianatan dari kita sendiri. Nah, saya ada waktu, saya jawab lagi ya, agak panjang. Begini, waktu perang melawan Inggris, Inggris itu ada di Malaya, belum jadi Malaysia. Kita pun membentuk pasukan namanya TNKU, Tentara Nasional Kalimantan Utara. TNKU ini adalah tentara nasionalis untuk membantu orang-orang Melayu membebaskan diri dari Inggris dan dari Malaysia yang kita sebut boneka dari Inggris. Untuk itu kita mainkan intelijen. Kita mendirikan satu nightclub di Bangkok, namanya nightclubnya Marco Polo. Di situ para tentara Indonesia pada ngumpul sebagai kru dari nightclub itu. Nightclubnya penuh, banyak sekali orang masuk dan sangat untung. Tidak usah dikasih duit dari pemerintah. Jadi kalau dikirim dari pemerintah pusat kan bisa ketangkep di jalan. Jadi kita cari sendiri. Ini bagian dari operasi intelijen sebenarnya. Ini operasi intelijen. Iya. Saya sendiri tidak terlibat di situ, tapi senior saya yang langsung komandan saya terlibat di situ. Saya kan tiap hari komunikasi sama senior. Kenapa saya tidak terlibat situ? Karena saya masih jadi taruna. Jadi senior saya adalah komandan saya langsung. Dia cerita tentang Marco Polo. Dan saya buktikan baru dengan membaca dan dengar-dengar dari yang lain. Senior saya namanya Bantu Harjio, baru saja meninggal, belum lama meninggal. Beliau termasuk pengurus di bar Marco Polo di Bangkok itu. Bangkok. Nah, waktu itu dari Bangkok kita akan masuk ke Kuala Lumpur.
untuk menggemboskan kekuatannya Inggris di Kuala Lumpur. Karena armada Inggris itu kuat sekali berhadapan dengan tentara kita yang juga cukup kuat. Jadi kekuatan militer Indonesia tahun 1961 sampai 1964 adalah yang terkuat di Asia Tenggara. Darat, laut, dan udara. Kita termasuk juga ada kapal selam, orang lain belum punya kapal selam. Termasuk kita intelijennya. Ya? Termasuk intelijennya. Intelijennya ya ini yang saya mau ceritain intelijen. Jadi intelijennya ini sudah siap untuk masuk ke Kuala Lumpur. Diperintahkanlah Pak Bantu Harjio untuk berangkat dari Belawan ke satu tempat, kalau saya nggak salah ingat, Lumut namanya, di Malaysia. Masuk ke sana. Nah, dia berangkat ke sana, menyusup bersama dengan pasukan para komando, beberapa pasukan para komando. Nah, kemudian di Kalimantan Barat itu tentara yang saya sebut tadi, Tentara Nasional Kalimantan Utara, bergabung dengan pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, orang Sarawak, yang juga di istilahnya Bung Karno dikentutin oleh Inggris dan PBB, seolah-olah dia sudah mengaku setuju dengan pembentukan Malaysia. TKRS itu ya. Karena itu kita gabung sama PGRS atau Paraku. Iya, Paraku. Di Sarawak, menyerang pos-pos Inggris. Itu pun saya belum ikut. Saya mendaftar dari Akademi Militer Nasional. Dari sebelumnya saya mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Saya daftar masuk karena saya ingin berperang lawan Inggris. Saya anggap Inggris terlalu sombong, menantang-nantang. Jadi saya bilang saya pengen coba. Saya daftar jadi tentara. Tapi ketika Akademi Militer itu sudah meluluskan saya menjadi Letnan 2, kita sudah damai sama Inggris. Karena pasca G30S sudah gak ada perang lagi. Gak ada perang lagi. Aduh. Ya, saya kecewa berat. Bukan cuma saya, tapi teman-teman saya kecewa. Karena kita bukan kepengen perang sama cacing cau, nggak mau sama gerilya-gerilya. Saya mau perang lawan Inggris. Karena dari kecil kita mulai sekolah rakyat, sekarang sekolah dasar. Guru-guru selalu cerita betapa jahatnya Inggris. Jadi dia kan penjajah kolonialis tertua yang menguasai dunia ini Inggris. Sampai seluruh bahasa tuh di dunia harus bahasa Inggris. Ya. Semua Inggris. Amerika kan ekornya aja ikut-ikutan. Nah, kita kembali pada Bar Marco Polo. Bar Marco Polo itu tiba-tiba diangkat di mass media Thailand sebagai tempat berkumpulnya orang-orang komunis. Kaget semua orang. Jadi karena tempat berkumpul orang komunis, jadi intel-intel Thailand pada nyelidiki di situ. Kan nyelidiki sehingga rencana kita gagal. Rencana operasi intelijen gagal. Nah, kegagalan operasi itu karena ada kebocoran informasi yang menyampaikan ke intelijen Thailand bahwa ini tempatnya orang komunis Indonesia pada ngumpul. Padahal rencana kita waktu itu adalah menghadirkan band Kus Bersaudara untuk main di Marco Polo, kemudian masuk ke Kuala Lumpur untuk main bikin konser Kus Bersaudara di Kuala Lumpur. Pada saat orang pada ngumpul, di situ kita mau serang. Itu tajinya. Tapi tiba-tiba bocor rahasia ini karena pengkhianat. Ini lagi-lagi soal pengkhianatan. Ya. Kus Bersaudara ditangkap di Jakarta, tidak bisa berangkat ke Bangkok.
Jadi kan bingung intelijen kita, loh kok nggak bisa berangkat, ditangkap. Siapa yang nangkap? Rupanya yang nangkap itu nggak jelas siapa. Nah disitulah pengkhianatan. Tapi saya yakin, mudah-mudahan kan masih ada yang hidup dari Pak Kus bersaudara. Saya yakin mereka mengira yang menangkap itu adalah pemerintah, Bung Karno. Bukan. Saya bisa sampaikan nih, bukan. Yang menangkap adalah pengkhianat yang berada di dalam diri kita, intelijen. Itu yang waktu Kus bersaudara main latihan sebelum berangkat ke Bangkok, latihan di rumahnya Komodor Laut Oyok. Kita manggilnya namanya terkenal Pak Obok. Nama samarannya Pak Obok. Tapi namanya dia Komodor Laut Oyok. Dia adalah kepala intelijen Koti yang membuat proyek Marco Polo. Bar Marco Polo itu. Dialah bos Bar Marco Polo. Nah, waktu itu Kus bersaudara ditangkap dan ditahannya bukan di polisi, bukan di kejaksaan, dan bukan di rumah tahanan kejaksaan. Ditahannya di Jakarta Kota, nggak tahu tempat apa. Mungkin tanya dia kalau masih ada gitu. Tapi ditahan di situ supaya tidak berangkat ke Marco Polo, ke Bangkok. Disitulah saya lihat pengkhianatan selalu berada di antara kita sehingga kita selalu gagal. Gagal operasi intelijen untuk menyusupkan pasukan komando ke Kuala Lumpur. Di samping itu sekarang cerita saya dan yang sebelum saya, karena saya melanjutkan operasinya. Yang PGRS tadi. Nah, kita ini kan tadinya TNKU, Tentara Nasional Kalimantan Utara. Kita yang bikin, yaitu untuk membantu membela rakyat Sarawak, rakyat Semenanjung, Melayu, Sabah, dan Brunei melawan Inggris. Panglima TNKU adalah Letnan Jenderal Abang Kifli. Tiba-tiba tahun berapa ya, lupa tahun, tapi tahun 1960-an lah, 64 kalau nggak salah. 1964. Abang Kifli tiba-tiba diganti oleh seorang yang bernama Ahmad Jaidi. Jadi waktu gelombang demi gelombang sebelum gelombang tentara RPK itu Kopasanda, saya sudah tidak sama briefing bahwa panglima kita itu Abang Kifli, ternyata bukan. Sudah di sana sudah berubah. Ahmad Jaidi. Nah, kita nggak tahu Ahmad Jaidi itu siapa. Ya kita tunduk sama dia. Setelah saya jadi dewasa di tentara dan saya dewasa di intelijen, saya baru tahu bahwa Ahmad Jaidi adalah orang asli Sarawak yang kuliah di Indonesia di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kehewanan, Fakultas Kehewanan. Terus waktu 10 November 1945 Hari Pahlawan itu, Ahmad Jaidi adalah perwira intelijen Angkatan Laut di barangkali kalau ada buku saya tulisannya, saya nulis buku tentang riwayat hidup saya. Biografi. Itu ya saya tulis itu namanya. Dia itu dulu di mana gitu, di kesatuannya apa, di intelijen Angkatan Laut. Setelah saya tua, saya datang bertemu sama Wong Kicok, Panglima PGRS. Saya bertemu dengan Bong Hon, Komandan Batalion Pasukan Gerilya Rakyat Kalimantan Utara. Paraku. Mereka dulu dilatih di Cilendek, Bogor.
oleh Kopassus, oleh Brimob, oleh pasukan gerak cepat Kopasgas, oleh Marinir, Angkatan Laut, Angkatan Udara, gerak cepat, polisi, semua pasukan khusus. Kita melatih 2 anak ini. Anak ini anak muda, terutama Bonghon umurnya baru 18 tahun. Kita latih dulu oleh intelijen kita di Bogor. Nah, saya bertemu mereka di Singapura jauh sesudah saya pensiun. Saya pensiun. Saya baca Opa, Jadi Purnawira. yang Parakou itu, saya baca di beberapa artikel sejarah menyebutkan bahwa operasi Parakou itu kayak operasi melawan anak buah sendiri, Opa. Iya, memang. Benar. Memang melawan murid-murid kita sendiri. Yang dilatih tadi. Saya kan umur saya masih sangat muda. Waktu itu baru umur 25 tahun saya. Tapi anak buah saya umurnya kan udah 40 ke atas. Mereka pelatihnya musuh. Dulunya pelatih musuh. Jadi mereka kenal sama musuh. Gitu. Berat sekali secara psikologis sebagai tentara. Politik berubah setelah G30S. Kawan kita harus kita lucuti gitu. Sementara dia bingung. Jadi peperangan bingung. Serba bingung. Karena dulu nggak ada alat komunikasi, nggak ada. Bagaimana kita bisa? Dia di hutan, dia bilang saya nggak tahu ada kejadian apa di Jakarta. Nggak ada. Kenapa kita mesti baku tembak itu? Iya. Itu yang berat. Tapi kita kan melaksanakan tugas negara. Politik negara adalah politik tentara. Jadi sebagai tentara ya saya ikut politik negara. Begitupun mereka. Mereka berjuang demi ideologi dan itu instruksi dari partai komunisnya dia. Terserah. Tapi kita sebagai manusia, dengan sesama manusia, kita punya rasa kemanusiaan. Dan kita orang Pancasilais, kita nggak pernah lah memperlakukan musuh kita sampai mati atau sampai tidak bisa kita gunakan. Untuk apa? Kalau buat intelijen tuh kalau musuh yang mati untuk apa? Kerjaan bukan kerjaan kita tuh, kerjaan bagian pemakaman. Ya, kalau buat intelijen musuh harus hidup. Harus segar dirangkul. Hidup. Harus dirangkul. Ya, harus dirangkul untuk kita ajak sama-sama operasi. Berarti Opa sebenarnya gerakan komunis itu tidak hanya yang tergambar di tahun 48 atau 65. Juga Parakou juga sebenarnya. Oh itu ya. Jadi itu saya sampaikan tadi ada pengkhianatan. Jadi komandan TNKU yang tadinya Letnan Jenderal Abang Kifli, Zulkifli, tapi kita nyambutnya Abang Kifli, diganti dengan Ahmad Jaidi. Ahmad Jaidi Adrus. Belakangan setelah saya cerita, saya udah udah selesai lah perang, nggak ada lagi tuh. Ternyata Ahmad Jaidi Adrus jadi Menteri Besar Sarawak dalam negara Malaysia. Apa ini bukan pengkhianatan? Itu. Jadi kita punya kebudayaan berkhianat. Dia tuh jadi Menteri Besar Sarawak sampai mati. Sampai matinya. Dan dia dimakamkan di sana, meninggal di makam pahlawannya Malaysia. Iya. Sementara itu, kalau Sunardi pergi ke Kalibata, di Kalibata itu ada dimakamkan para pejuang Indonesia yang adalah orang Sarawak, orang Singapura, dan orang Brunei, gitu. Nah, orang Brunei sendiri yang menjadi tentara pangkatnya Kapten TKR, Tentara Keamanan Rakyat, berjuang memerdekakan Indonesia, memproklamirkan negara Brunei sebagai negara republik, dan dia perdana menterinya namanya Datuk Azahari. Datuk Azahari ditangkap oleh Inggris, dibuang nggak tahu kemana. Maka saya dengar di Filipina terakhir dan meninggal, nggak tahu di mana. Itulah penderitaan orang yang kalah. Dan kalah itu karena intelijennya kalah, dimainkan semua. Nah, ketika saya ketemu sama Bong Kicok dan Bong Hon, kakak beradik itu di Singapura, kita membahas
iseng-iseng nih untuk buku. Saya bilang, saya mau menulis buku. Oh, sorry, bukan. Bong Hon mau menulis buku. Jadi kita sama-sama menceritakan pengalaman masing-masing. Dari Bong Hon, terus saya sendiri juga, saya mau nulis buku supaya dibaca oleh generasi penerus. Waktu itu saya tanya, kenapa kamu bisa kalah? Nanti kalau kenapa saya kalah, nanti saya ceritain. Kenapa kamu kalah? Dia bilang pengkhianat. Jadi rupanya pengkhianatan itulah yang menyebabkan kita itu selalu kalah dalam perang. Siapa yang berkhianat? Lim Fo Kui alias Lin Yen Hoa, yaitu panglima tertingginya PGRS Parahu. Berkhianat, panglima tertinggi berkhianat. Bagaimana bisa menang perang? Jadi panglimanya ini sesudah bertahun-tahun di hutan, dia kena sakit ginjal. Setelah dia sakit ginjal, dia berobat. Dengan tipu dayanya Inggris, ditangkap waktu berobat. Terus diobatin oleh Inggris, digalang. Selama 6 bulan, mereka kehilangan panglimanya. Iya. 6 bulan nggak ada di hutan, dicari-cari kok hilang. Mendadak ada. Sehat pula lagi sama Inggris. Udah selesai dari Inggris, dipakai sama Inggris. Tiba-tiba dia ada. Jadi dimanapun pasukan itu dia hajarnya lah. Dia hajar oleh tentara Malaysia. Dikasih tahu oleh Inggris. Jadi permainannya, intelijennya Inggris dari dulu memang canggih. Bisa canggih karena memanfaatkan para pengkhianat dari negeri kita sendiri. Saya mengira bahwa pengkhianatan itu hanya ada di film-film intelijen. Oh, enggak ada. Ternyata betul adanya. Ada yang pintar, ada yang goblok juga. Gitu. Namanya kan film, tapi yang pintar itu sebenarnya tidak pintar. Cuman kita punya kebudayaan berkhianat. Iya, gitu. iya. Itu yang jadi gini. Terkait sama sekarang hari ini, Yap. G30S PKI teringat. Ini bukan hanya CIA. Yang lebih ikut campur tangan langsung adalah Inggris. Ya, saya ingat kalau partner saya itu ya IRD ya, Information Research Department. Itu Inggris. Yang sampai sekarang juga Malaysia ini mewarisi itu. Itu canggih itu IRD. Perangnya itu perang psikologi. Jadi kita mulai terperosok dan tembak-tembakan, artinya ya musuh sendiri mulai dari Marco Polo terus lain itu karena perang psikologi lewat mass media. Mass media itu lewat yang paling ngeri itu dulu radio. Radio dari Singapura, Inggris melancarkan berita-berita bohong. Ya menjelek-jelekan Bung Soekarno, pemimpin nggak tahu diri, macam-macam lah. PKI, komunis, jadi komunis menderita, nggak akan sejahtera. Iya. Nah, kalau kita ngomong sekarang sama generasi penerus, pada nggak percaya, pada belum. Kok Cina maju? Kita nggak bisa ngomong. Iya. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya kita ngomong-ngomongnya, nggak usah lah. Kita lebih bagus sekarang kita ngurusin diri kita sendiri aja, biar kita maju. Baru kita ngomong lagi. Jangan kita nggak maju ngomong aja kebanyakan, itu nggak ada kerjanya. Jadi anak-anak milenial, apalagi sekarang ini kan udah generasi Z, ketawa dia kalau kita ngomong. Apalagi dia lihat kontroversi terus itu cerita tentang G30S. Yang jelas G30S menurut Kongres Amerika adalah kesalahan CIA main. Menurut Inggris yang tidak pernah ngaku, kalau Inggris nggak pernah ngaku. Yang tidak pernah ngaku ya. Itu saya saksinya, gitu. Makanya dia benci sama saya. Benar. Coba saya minta visa ke Inggris, nggak akan dapat saya. Dulu pernah dapat kecolongan karena saya kan sekolahnya juga intelijen Inggris di Australia. Saya udah ngerti kerjaannya dia. Itu. Jadi Inggris itu melepaskan berita-berita hoax sekarang. Dulu kita nggak tahu namanya hoax. Kita pikir beraja. Dari radionya yang ada di Singapura. Namanya radio Chai Keng.
radio Caikeng, bahasa Indonesia, bahasa Cina. Wah, itu anak-anak muda kita termasuk saya mendengarkan itu terus-terusan sampai budak kita. Terus-terusan dibentuk kita dibentuk. Ya, sehingga kita diadu domba. Sadar diadu domba ya setelah puluhan tahun, sesudah kalah kita perangnya sama Inggris. Kita baru lihat setan juga Inggris ini. Jadi kita lihat mainnya dia tidak seperti Amerika. Mainnya tangannya ikut. Inggris enggak. Dia otaknya aja yang jalan. Kalau melanggar HAM, kalau Inggris kan sekarang orang sedikit-sedikit melanggar HAM. Saya nulis saja tentang biografi saya yang saya panjang lebar cerita ini. Tidak bisa dicetak di percetakan yang terkenal di Indonesia ini. Yang paling terkenal. Dikembalikan, Pak, ini foto yang ini jangan. Loh, ini foto tentara Inggris lagi pegang kepala gerilya kita dipenggal kepalanya, dia pegangin. Katanya ini pelanggaran HAM. Yang melanggar HAM kan Inggris, bukan saya. Kenapa nggak boleh ini? Bapak, ini dilarang, Pak, nanti kita kena tegur dari investornya, Pak. Nggak tahulah kita. Itulah kalau kita didominasi oleh. Sampai sekarang buku saya nggak ada gambar itu. Tapi mau saya keluarkan lagi nih. Kan saya udah tua, mati nggak apa-apa lah. Tapi saya keluarin. Dia pegang kepala dipenggal begini. Begitu nggak boleh disiarkan. Gimana? Pengkhianat semua gitu. Orang-orang yang melarang itu. Itu kan Inggris yang. Jadi selalu yang melanggar HAM kita. Dia nggak pernah. Padahal dia musuh dipenggal. Kita nggak pernah menggal kepala musuh. Iya itu. Nah, siapa yang dipenggal itu? Susahnya begini, kan semuanya sekarang dikuasai dia, hukum dikuasai dia juga. Sampai hukum internasional. Ntar dia tanya siapa coba yang dipenggal, saya nggak bisa ngabut. Itu aja sialannya itu. Tapi bahwa itu, gambar itu ada di bukunya Cimpeng. Cimpeng dulu pemberontak paling ditakutin oleh Inggris. Bukunya Cimpeng saya punya. Itu saya ambil dari buku dia. Ya saya nggak tahu siapa itu. Kalau ditanya itu siapa, ya mana saya tahu siapa. Suruh buktikan kan repot. Makanya saya nggak kepengen ke Inggris. Entahlah sudah itu negeri. Saya udah lihat paling lihat Birmingham, nggak ada lihat apa-apa lagi. Baik, Pak. Oh iya. Jadi ini apa namanya, mungkin last question dari saya, Pak. Jadi kalau kita bicara isu komunisme tadi, Opa juga sudah jelaskan apa namanya, bagaimana operasi intelijen juga terkait dengan komunisme. Saya jadi bertanya-tanya, Opa, di tengah hiruk pikuk kita, kehidupan politik kita sekarang, kontestasi pemilu dan lain-lain, isu komunisme ini selalu menjadi isu yang diproduksi. Ya emang itu dia bisanya. Apa ini bagian dari operasi intelijen? Iya, operasi intelijen. Bisanya itu, coba suruh buktikan. Karena gampang aja, Nardi. Kalau ada bunyi, ini komunis, mana orangnya? Komunisme, tunjuk mana? Nggak bisa nunjuk. Mana yang komunis mana, tunjuk. Sudah orangnya ini, buktinya ada buktinya, nggak ada. Jadi ini hanya ilusi yang itu hanya dibentuk lagi. Begini, kata Nabi nih, kamu Islam bukan? Islam. Makin besar fitnah, makin percaya orang. Itu. Kalau saya kan tukang baca hadis. Ya makin besar, makin percaya orang. Maka itu jangan dibesar-besarkan fitnah ini. Nanti orang makin percaya. Dan itu kalau ada mana, saya pernah dengar ada jenderal yang ngomong tentang ini pemerintah Indonesia ini kesusupan PKI atau PKI. PKI udah bubar, dia belum lahir. Cuman sekarang jenderal ngomong, dari mana itu informasinya? Aneh, aneh tapi nyata. Itulah yang saya bilang bahwa kadang-kadang kerja rasio beda sama kerjanya logika. Dan saya ingatkan, karena saya guru, saya itu dosen. Mahasiswa saya kalau saya cerita tentang ini pada ngantuk. Kenapa ngantuk? Pada nggak ngerti kenapa kita mesti anti ini, anti itu, anti ini, anti itu. Kita anti apa? Anti komunis. Kan dia maju, Pak, negerinya. Nah, kita anti apa? Anti Islam. Itu Islam maju tuh.
Arab Saudi memang tadinya jelek, nggak maju. Tapi sekarang maju. Qatar maju. Gitu. Kita anti apa lagi? Kita jangan anti sana anti sini. Kita punya sendiri aja. Kita udah punya Pancasila kok. Yep. Itu nih Pancasila kita pertahankan aja. Nggak usah anti ini anti itu. Buktinya orang lain yang kita anti-antiin pada maju. Iya. udah kita yang menarik, antinya. Jadi kembali kepada kepentingan nasional kita, interest nasional kita. Sekarang itu perang kita udah kita ngalamin kan. Perang Timur kalah. Ya. Perang lawan Inggris kalah. Ya toh, kita menang cuma perang lawan Belanda 2 kali doang. Sisanya di 3 kali kalah perang terus kita. Udahlah, jangan kalah perang terus. Kita sekarang perang melawan kemiskinan. Perangi kemiskinan supaya kita semuanya kaya. Kan enak kalau semuanya kaya. Ya kan? Kalau satu miskin, satu kaya kan nggak enak. Kita kalau lewat mana-mana juga lihat gembel-gembel bertebaran kan kita rasanya kayak dosa nih. Jangan-jangan kebalas selintar di akhirat gua yang miskin nih dia yang pada kaya. Bisa begitu itu pikiran kita kan. Jadi kita angkat semuanya biar kaya semua. Begitu itu yang kita pikirin, jangan pikirin anti ini anti itu. Bisa cerita mahasiswa pada tanya, cerita bagaimana? Tanya seperti dia nggak tahu, setelah saya terangin malah nyangkal. Ya karena mereka anggap Bapak di mana Pak waktu itu. Nah, kalau saya bilang oh ya saya itu PKI-nya. Nah, dia baru percaya. Bukan saya. Jadi kan susah itu. Nah, itu karenanya kita tetap ini rumah saya benderanya setengah tiang. Tetap karena G30S itu adalah tanggal 30 September tragedi nasional. Yang mati itu jenderal yang potensial, jenderal para pahlawan. Yang mati juga rakyat yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ada di Jakarta. Saya ada di Jakarta, nggak tahu. Kan tadi saya cerita, bingung. Apalagi di Simalungun sana, pemakaman Siantar, petani-petani. Ngerti apa? Gitu. Jadi itu tragedi nasional itu menyangkut korban-korban. Orang-orang nasionalis, para pahlawan revolusi, dan korban-korban orang yang bukan PKI, dituduh-tuduh PKI, dan korban-korban yang tidak ngerti apa-apa, karena itu pembantaian namanya. Dan itu melanggar HAM berat. Tapi di belakangnya itu Inggris. Nah itu, dan CIA ngaku. Jadi saya sebut CIA karena pengakuannya Kongres bahwa dalam G30S PKI itu ikut campurnya CIA. Tapi Inggris tidak pernah ngaku sampai ini hari. Karena saya benci, makanya saya pintar bahasa Inggris. Oh iya. Nah, iya, makanya saya baca buku-bukunya dia. Pembalasan dendamnya lewat belajar bahasa. Iya. Inggris. Coba baca buku-bukunya Inggris. Selalu yang dia menangkan bangsa dia, negeri dia salahin negeri orang terus. Dia nulis saya aja, I hurufnya besar. Kalau kita saya kan hurufnya kecil saya. Dia huruf besar, I. Udah sayanya kegedean. Sombong. Makanya saya masuk tentara sebenarnya saya mau coba, ayo kita tembak-tembakan di lapangan. Tahu-tahu udah damai kita. Ya karena pengkhianatan. Karena kalah perangnya. Jadi harus damai. Jadi kalau saya minta pesan dari Opa terutama untuk generasi-generasi muda. Apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kami harus melakukan penyikapan terhadap isu komunisme yang selalu diproduksi itu? Menurut saya tidak ada isu karena semua sudah selesai. Sekarang konsentrasikan saja kepada bagaimana mencapai kepentingan nasional bangsa kita. Kepentingan nasional bangsa kita tercapai kalau kita mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dan itu akan membuat kamu sejahtera. Karena sejahtera, otakmu jalan. Sehingga bisa bikin artificial intelligence yang orang-orang pada bikin, kita nggak bisa-bisa. Nah, kita kan gitu. Kita intelektual. Itu sekarang sudah melanda seluruh manusia, umat manusia di dunia ini. Kita ini namanya sudah masyarakat berteknologi, kodenya 5.0. Yaitu otak kita itu sudah nggak bisa lagi kita percaya sehebat artificial intelligence yang kita bikin.
Karena ternyata puluhan kali lebih cerdas daripada kita. Kamu konsentrasi saja untuk menguasai itu. Jangan ngomongin barang isu-isu yang udah selesai, udah lewat, diomongin lagi, digulir-gulirkan. Jangan percaya. Jadi kalau itu dia tulis, percayalah bahwa hoax yang sekarang segitu, kalau sekitar PKI dan lain-lain juga, bukan hanya PKI. Tapi itu kejadian sudah dulu, itu hoax namanya. Kan sudah dulu. Ya. Artinya tidak relevan waktunya dengan waktu sekarang. Nggak ada gunanya. Untuk apa? Emang kalau kamu buka begitu terus kamu maju? Malah tambah bingung. Saya sama teman-teman saya yang ada di situ aja bingung kok. Apalagi kamu yang jauh. Ya, bingung, apalagi yang generasi penerus yang tidak ada waktu itu, belum pada lahir. Kok belum lahir udah bilang anti ini, anti itu, anti Cina, anti sementara komunis. yang diantikan maju banget gitu. Ya yang kita anti-antiin maju. Dan saya pesan lagi, jangan mau diadu domba. Karena kita manusia, kita bukan domba. Jangan mau kita disuruh memusuhi musuhnya orang. Jangan mau dihasut-hasut oleh Amerika supaya kita memusuhi musuh dia, kan Cina. Nggak ada urusan sama kita. Gitu pun sebaliknya, jangan mau dihasut-hasut Cina memusuhin Amerika, nggak perlu. Kita kan bebas dan aktif. Siap. Bebas aktif itu bukan berarti berdiri di tengah-tengah dua raksasa berkelahi. Ya mencret kita di tengah. Bukan begitu. Berkelahi kita ngeles. Nah, itu bebas aktif. Aktif bukan diam aja bego. Mati kita. Harus aktif. Nah, baik, Bapak. Jangan lupa. Nah, ada lagi nih satu kesempatan ya, kayak ngomong sama kamu, kan ini generasi muda. Jangan lupa. Bebas dan aktif pegangan kita. Selama kita tidak terancam dan dalam keadaan tercekap. Ingat. Gini. Kita juga bikin hukum loh. Kita bikin hukum. Azas hukum apabila kita dalam keadaan tercekap. Iya. Dan membahayakan diri kita. Kita boleh melakukan suatu tindakan pembelaan diri yang melebihi batas. Melebihi batas itu ya membunuh. Kalau kita lagi tidur, tahu-tahu ada rampok masuk kamar kita kaget bangun, kita bunuh. Kita memang melakukan tindak pidana, tapi tindak pidana itu tidak bisa dihukum. Ingat, begitupun kalau kita diadu domba sampai terjadi perang saudara, maka kita boleh mengambil tindakan yang melebihi batas. Batas kita adalah politik bebas dan aktif. Kita harus memihak orang yang bisa menyelamatkan kita. Nah, ini pasti ribut nih seluruh Republik Indonesia. Iya. Karena saya melihat Bashar Assad, presiden Irak. Dia kan negara non-blok sama dengan Indonesia. Tapi ketika dia diadu antara Sunni dengan Syiah di negaranya, diadu antara ISIS dengan Al-Qaeda, itu kan bikinannya mereka semua. Iya. Terpaksa Bashar Assad minta tolong Moskow. Rusia datang sama Iran, Turki juga lah. Katanya Cina juga, tapi saya nggak bisa kasih datanya. Cuman katanya mereka hajar ISIS, hajar Amerika, lari tunggang langgang. Aman sekarang Irak, Irak, Suriah, iya aman. Ya, dia kan negara non blok. Tolong pelajari itu, jangan marah dulu nih orang-orang yang dengar saya ngomong nih. Jangan marah dulu. Lihat Syria. Kalau enggak udah rata sama tanah sekarang. Karena Bashar Assad langsung banting setir. Saya non blok, saya dikerjain. Sekarang saya ngeblok. Aman. Dia pulang kampung sekarang. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kita dalam kondisi tertentu kita bisa berbuat melampaui batas. Karena batas kita kan bebas dan aktif. Batas kita. Tapi kita bisa melampaui batas apabila kita keadaannya terancam. Kalau nggak terancam jangan dong, kita tetap bebas dan aktif. Siap. Ya, itu pesan saya. Baik, Opa, terima kasih banyak atas waktunya dan sharing ilmunya pagi hari ini luar biasa. Apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, kemudian dilengkapi oleh
Pak Hendro tadi referensinya. Jadi referensinya ini nambah-nambah ini ya Pak. Referensi buku, kemudian referensi dari apa namanya pelaku ininya, aktor sejarahnya kira-kira. Bukan pelaku lah, hanya saya menyaksikan sebagian, menyaksikan sebagian. Aktor sejarahnya. Jadi teman-teman sampai ketemu lagi di serial diskusi berikutnya dengan Pak Hendro Priyono. Sampai ketemu, kita terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.